Dan selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi dari narasumber terakhir kita, yaitu Bapak Prof. Dr. Imade Netra, SSM Hum, dengan materi berjudul Kompleksitas Pragmatik dari Kontekstualisasi Makna hingga Pemunculan Intensionalitas dalam Komunikasi. Sebelum Prof. Netra memaparkan materi, izinkan saya membacakan CV dari Prof. Netra terlebih dahulu. Selamat pagi, Prof. Selamat siang. Mohon maaf. Ya, selamat pagi ya, masih pagi. Selamat pagi. Pagi ya, Prof ya. Baik, izin saya membacakan CV dari Prof Netra. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan saat ini Prof Netra menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Beliau dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Budaya pada tahun 2023. Beliau pernah meraih penghargaan sebagai The Best Researcher dari P2M Dikti dan Lembaga Penelitian Universitas Mataram. Beberapa karya tulis beliau antara lain berjudul Pragmatik, Makna Kontekstual dalam Komunikasi, sudah diterbitkan ke dalam bentuk buku oleh Pustaka Larasan pada tahun 2024. Baik, Prof. Netra, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Kami Siap, persilakan. siap Ibu Melan. Silakan, Yang Prof. izin share ya, selamat pagi Ibu Wakil Dekan yang masih mungkin berada di sini, Ketua Panitia, Ibu Moderator, dan suhu tiang senior tiang Pak Prof. Sudipe. Terima kasih sudah nyarang niki. Yang Terima izin, kasih. Semoga me- lancar. nggih, suksuma. Yang izin share temun nggih. Silakan, Prof. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Baik. Eh, Judul dari katakanlah presentasi saya adalah kompleksitas pragmatik dari kontekstualisasi makna hingga pemunculan intensionalitas dalam komunikasi. Jadi sebagai pengantar, dalam komunikasi tentunya kita memakai bahasa. Sehingga dalam bahasa itu ada pesan yang dalam hal ini bisa berupa makna, bisa berupa intensionalitas. Yang semuanya ini adalah kompleks. Nah, bagaimana kompleksitas ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk kita cermati bersama, tentunya untuk kita kaji sebagai insan-insan akademik begitu, sehingga dengan demikian kajian-kajian pragmatik dalam hal kompleksitas pragmatik ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya tidak saja bagi kita sebagai kaum atau insan akademisi, juga bagi masyarakat yang tentunya terlibat dalam berkomunikasi. Saya akan mulai dengan klaim pengetahuan. Gitu. Jadi klaim pengetahuan itu menurut saya itu adalah knowledge claim bahasa Inggrisnya. Bahwasanya uh, kompleksitas pragmatik itu adalah keberagaman yang terkait dengan penggunaan bahasa. Jadi yang menjadi inti dari kompleksitas pragmatik adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang dalam konteks linguistik tentunya dan bahasa dalam konteks ekstralinguistik. Oleh karena itu, keserak keseluruhan, kompleks pragmatik itu tentunya melibatkan interaksi antara aspek linguistik, aspek sosial, dan aspek budaya atau kultural yang memperkaya cara kita berkomunikasi tentunya, serta menambah tantangan. Ini penting. Challenge untuk memahami pesan secara tepat, sehingga nanti ke depannya tidak ada bias makna ataupun bias budaya. Nah, dari kedua perspektif teoritis tentang kompleksitas pragmatik, kita bisa lihat sekarang secara lebih empiris mungkin bahwa karena makna selalu diikat oleh konteks, sekali lagi saya katakan, karena makna selalu diikat oleh konteks, maka semakin dinamis konteks itu mengikat makna,
semakin beragam makna yang ditimbulkan, semakin kompleks makna yang dimunculkan, semakin bergerak makna yang dimunculkan, dan pada akhirnya semakin tepat intensionalitasnya. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berbicara mengenai pragmatik, tidak ada kaitannya dengan benar salah, tetapi tepat tidak tepat, relevan tidak relevan, sesuai tidak sesuai. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan lingkup pembahasan saya atau presentasi saya menjadi tiga hal. Yang pertama adalah pragmatik, yang di dalamnya juga akan membicarakan bagaimana kompleksitas pragmatik itu. Yang kedua, saya akan membicarakan mengenai konteks dan kontekstualisasi makna. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemunculan intensionalitas. Mungkin intensionalitas merupakan terminologi yang tidak begitu baru, mulai lama, tapi saya akan mengingatkan kembali nanti pada sesi ketika saya membicarakan pemunculan intensionalitas. Mari kita lihat yang pertama, pragmatik. Nah, kenapa pragmatik? Ini pertanyaan dasarnya adalah kenapa ada munculnya pragmatik. Bahwasannya masih banyak ada permasalahan-permasalahan dalam linguistik yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu linguistik itu sendiri. Oleh karena itu, saya berbicara mengenai pragmatik ini adalah sebagai perspektif to linguistics. Tidak semata-mata sebagai bagian daripada ilmu bahasa itu sendiri. Tidak semata-mata merupakan bagian daripada linguistics itu sendiri. Mari saya kasih contoh misalnya George bought a house near the Bayan Lake. Di sini ada satu hal yang taksa, yang tidak bisa ada masalah linguistik. Masalahnya adalah apakah the house yang lokasinya near Bayan Lake ataupun proses transaksinya yang berada near Bayan Lake. Ini belum bisa dipecahkan oleh ilmu linguistik. Oleh karena itu muncullah pragmatis. Ya, contoh yang kedua misalnya Yuromi cooked sushi. Secara konkordansi, secara gramatikal kita bisa melihat bahwa ada Yuromi, ada orang yang memasak, ada apa yang dimasak begitu. Tetapi karena ada budaya, kita ketahui mungkin susu bahasa Jepang saya di sini mungkin sushi itu adalah ya sependek pengetahuan saya adalah masakan yang disajikan secara raw ya, jadi dia tidak matang atau mentah. Jadi tidak mungkin dia akan dimasak begitu. Ya inilah memunculkan apa namanya gagasan-gagasan kenapa pragmatik itu dipentingkan. Oleh karena itu ada permasalahan yang kedua. People do not always mean what they say. People do not always say what they actually mean. Misalnya saya mengatakan I left my wallet in my car. Jadi tidak semata-mata apa yang saya maksudkan ini tidak menyatakan bahwa saya ketinggalan dompet di mobil. No, exactly no. Dalam proses berkomunikasi mungkin ini apakah ada ingin so I just ask seseorang untuk membantu mengambilkan dompet saya di mobil dan sebagainya. Itu akan menjadi bagaimana makna itu menjadi kompleks. Oleh karena itu, izinkan saya memaparkan apa namanya definisi pragmatik, walaupun secara umum sudah banyak yang tahu. Yang pertama adalah dicatatkan oleh Leach, pragmatics, a study of meaning in relation to speech situation. Kata kuncinya adalah speech situation. Yang kedua, pragmatics is the study of process relation in the process relations between language and context. Yang ketiga adalah ada contextual meaning. Nah, ini saya pikir makna definisi-definisi ini sangat relevan ketika kita berbicara mengenai pragmatik dan kompleksitas pragmatik. Nah, oleh karena itu, berdasarkan apa konteks yang menyertai, konteks yang mengikat makna atau tuturan tersebut, saya memperistilahkannya dengan pragmatik itu sebenarnya berkaitan dengan near side pragmatics dan far side pragmatics. Kalau near side pragmatics itu apa namanya mencakup bagaimana referensi nama diri, indeksikalitas, demonstratif dan anafora. Ini lebih cenderung ke apa namanya pengertian pragmatik yang disesuaikan dengan definisi wacana secara formal paradigm. Kemudian ada apa namanya
far side pragmatics yang tentunya membahas tentang apa yang dilakukan dengan bahasa di luar apa yang secara harfiah dikatakan. Ini tepat dengan apa namanya citasi dan definisi pragmatik yang saya berikan tadi. Nah, mari kita lihat ada beberapa aspek yang menunjukkan kompleksitas pragmatik. Misalnya the axis, implicature, maksim dari prinsipalnya Grice, ya, konteks sosial, konteks budaya, ambiguitas dan ketidakpastian. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan kenapa pragmatik itu dia kompleks, kompleks gitu sifatnya. Selanjutnya, Ibu moderator bisa cut saya kalau waktunya melebihi, ya. Di-cut saja karena 30 menit presentasinya. Nah, konteks, konteks ini sangat penting juga. Bagaimana konteks itu sangat penting yang sifatnya dinamis dalam apa namanya mengikat makna. Contoh misal, suddenly I remember your mother. Tiba-tiba aku mengingat ibumu. Nah, kalau tutur ini digunakan di kantin, di rumah, mungkin di kebun binatang, di depan wanita cantik, ini kok ini apa namanya makna tuturan ini atau bahkan force atau bahkan makna penuturnya akan menjadi beragam. Ya, saya sebut dengan kompleks begitu. Uh, konteks, ya konteks ini telah dibahas banyak oleh dalam tulisan saya bisa saya rujuk juga saya hanya menyari aja misalnya dimulai dari Malinowski tahun 2023 1923 ada Firth ada Himes ada Halliday dengan register tadi Bu Prof Sri juga sudah menyebutkan bahwa konteks itu apa namanya ada context of situation ada context of ada registersnya dengan feel tenor and mood-nya ada speaking grid-nya ada konteks budayanya. Nah, oleh karena itu, sebelum ini penting, maksud saya adalah pemahaman tentang konteks itu penting untuk kita ketahui sehingga dia akan mampu mengikat makna. Nah, izinkan saya memberikan satu tabel begitu, bagaimana dalam bahasa itu ada modus-modus tuturan atau modus kalimat, ada deklaratif, ada interrogatif, ada imperatif, deklaratif, negatif ada di situ juga. Nah, kita harus menghubungkannya dengan diktum makna. Diktum makna itu juga ada tiga, yaitu I just did something, I just ask something, I want you to do something. Nah, inilah yang membuat kompleksitasnya adalah di I want you to do something ini. Nah, ketika kita gunakan bahwa dia menunjukkan level makna, yaitu level makna yang utterance, meaningnya dia statement, secara langsung, kalau dia interrogatif bisa question secara langsung, kalau dia imperatif bisa command secara langsung, tetapi kalau force-nya statement, question, and command, ini yang menyebabkan nanti bahwa ada pembahasan bagaimana dalam kompleksitas makna akan memunculkan bagaimana makna tuturan itu sama dengan force. Kalau kita hubungkan dengan bagaimana deklaratif ke makna command misalnya, itu otomatis makna tuturannya tidak akan sama dengan force-nya. Itulah kompleksitasnya adalah tataran neopragmatiknya, kemudian utterance meaning sama dengan force, tataran far side pragmaticsnya pada level far side pragmaticsnya utterance meaning itu tidak sama dengan force. Nah, ini juga kontekstualisasi makna seperti tadi, what is said and what is signaled by speakers are equivalent, what speaker plans to communicate and what is actually means conveyed here is the same, dan makna itu ternyata negotiable. Jadi ada kompleksitas itu dasarkan atas negotiable makna tergantung pada various factors dan konteks yang mengikatnya. Contoh, how are you? Fine, okay. Jawabannya. Kemudian ya Yul bertanya how are you? Saudi Arabia bilang praise to God. Okay. Jadi how are you is responded by uh, Lord Greece and so on and so forth. And people might think that Liberian and Saudi Arabian are showing of being religious. Nah, ini tidak kita bisa kontekstualisasikan makna. Saya akan percepat. Nah, ini juga bisa dipikirkan. Let's have lunch together. Have you got some money? Ya, bagaimana makna yang muncul di situ? Kontekstualisasi maknanya. Kemudian yang kedua dan sebagainya.
Saya akan persingkat bahwa bagaimana sekarang pemunculan intensionalitas. Nah, intensionalitas itu adalah maksud penutur dalam komunikasi yang terikat oleh konteks situasi, konteks budaya, dan sebagainya. Intensionalitas ini sering dikontraskan dengan ambiguitas atau ketaksaan. Ya, kemudian intensionalitas itu maksud penutur. Nah, pemunculan intensionalitas ini, seperti yang saya katakan tadi, akan memiliki hasil atau luaran berupa utterance meaning sama dengan force, utterance meaning tidak sama dengan force. Mengenai pergerakan maknanya itu bisa kita lihat bagaimana makna itu bergerak dari makna yang abstrak, makna yang konkret, kemudian sampai kepada intensionalitas. Nah, saya menulis di dalam paper di sini juga bagaimana saya lihat bagaimana kontekstualisasi makna dan intensionalitas itu with special reference to requesting in Balinese. Jadi orang Nideh di bahasa Bali ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini diktum makna, ya sudah saya jelaskan tadi, ada deklaratif, interrogatif, dan sebagainya. Kemudian ada bagaimana di dalam bahasa yang spesifik budaya, seperti bahasa Bali, saya temukan bahwa konteks desa Kalepatra itulah yang banyak mengikat makna ngideh itu. Nah, konsep desa Kalepatra ini dipaham, dikonseptualisasikan menjadi dua, yaitu desa Kalepatra sebagai konteks situasi, di mana desa artinya tempat, kala artinya waktu, patra artinya partisipan. Yang dulu ini sudah saya rekonseptualisasi dalam majalah artikel jurnal Aksara, bahwa patra itu artinya situasi atau kondisi, tetapi sekarang sudah direkonseptualisasikan dari beberapa dari PHDI juga dan sebagainya menjadi partisipan. Nah, fungsi yang kedua adalah konteks tradisi, maksud saya, konteks tradisi yang berupa penyesuaian bentuk, di mana desa Kalepatra itu mungkin di tempat ini bentuk upakaranya besar, di tempat lain lebih kecil lagi, atau lebih kompleks, lebih sederhana, tetapi esensi pemaknaannya tetap ditonjolkan artinya sama. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi pun kita perlu ada penyesuaian bentuk. What is saying itu apa yang dikata apa the said itu adalah tidak selalu dimaksudkan apa yang saya ingin maksudkan begitu. Jadi ada penyesuaian bentuk bahasa untuk mengungkapkan makna atau force tertentu. Itu yang saya temukan. Kemudian saya akan kasih contoh, misalnya bagaimana tuturan yang sama dengan force, itu bisa dilihat ide Jabedik Jajan ini, dia adalah meminta dengan modus imperatif, sudah jelas bagaimana makna tuturan itu, force-nya juga meminta. Ini terutama terjadi pada ranah keluarga. Jadi keluarga karena kita tahu hubungannya gimana, power distance antara penutur dan petutur, sehingga dengan demikian dia selalu memakai modus imperatif. Nah, ini yang lebih menarik lagi, bagaimana saya misalnya bisa temukan bahwa intensionalitas meminta itu bisa berasal dari bertanya. Jadi Kenegen Bene seolah-olah dia bertanya, tetapi ini adalah meminta. I just want someone to do something. Jadi penutur itu ingin lawan tutur atau petuturnya itu melakukan sesuatu. Kenegen Bene untuk apa misalnya? Oke, Ma, saya tidak mau ikan yang lauk yang ini, tolong diganti besok-besok bisa minta saya minta jangan ini, besok jangan terlalu pedas dan and so on so forth. Oke. Dan sebagainya saya temukan bagaimana meminta itu bisa berasal dari tuturan yang seolah-olah memberikan kepastian, memberikan informasi, dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan alternatif. Nanti bisa ditanyakan dalam diskusi, dan simpulannya adalah kompleksitas pragmatik bergantung dari speech situation, relation between language and context, contextual meaning, makna dapat dikontekstualisasikan karena konteks bersifat dinamis, makna bergerak dari makna ambiguitas hingga ke makna penutur. Dan terakhir, ini wajib hukumnya kalau saya memberikan saran untuk pengembangan, kompleksitas pragmatik itu tolong diteliti mungkin para pemerhati bahasa, para akademisi, atau adik-adik mahasiswa
yang masih ingin bergelut di dalam bidang pragmatik, mari kita melakukan penelitian kompleksitas pragmatik dalam komunikasi dengan platform digital. Saat ini saya masih membimbing 2 orang mahasiswa S3 yang meneliti komunikasi dalam platform digital khususnya untuk wacana sentimen, dan yang kedua dalam platform digital juga yang meneliti tentang kompleksitas intensionalitas. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Matur suksema, terima kasih, thank you. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Netra atas pemaparannya tentang pragmatik dan kekompleksitasan dalam pragmatik. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menulis di kolom chat. Ada yang bertanya? Sebentar. Ya, baik, ada pertanyaan dari Ibu Ledisia, raise hand. Pagi, Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Prof. Ya, selamat pagi, nggih. Izin karena yang sudah menyimak tadi mendapatkan banyak sekali insight, terutama terkait pragmatik adalah salah satu minat saya dalam studi linguistik. Di sini izinkan karena Tiang dari background-nya adalah bahasa Jepang, melihat juga bahwa seperti yang Prof sampaikan bahwa bias makna dan bias budaya itu bisa sering terjadi dalam konteks komunikasi itu sendiri ya Bapak Prof. Nah, bagaimana menyikapi khususnya ketika kita merupakan seorang praktisi juga dalam arti interpreter, di mana dalam lintas budaya sering sekali berkomunikasi dengan penutur bahasa lain, di mana mungkin dari segi budaya mereka memiliki bahasa yang berkaitan dengan budaya, mereka memiliki sistem komunikasinya masing-masing. Seperti halnya ketika saya izin, ketika orang Jepang mungkin bilang coto, yang makna literalnya adalah sebentar, tetapi sebenarnya itu menolak. Nah, begitu. Bagaimana strategi kita sebagai pembelajar bahasa untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan sistem komunikasi itu sendiri, Prof, agar nantinya tidak menjadi bias makna ataupun bias budaya itu sendiri, Prof. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ledisia. Apakah Prof. Netra ingin langsung menjawab? Ya, terima kasih Bu Ledi. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaan yang tadi saya menyampaikan hal-hal yang bersifat teoritis, kemudian knowledge claim atau klaim pengetahuannya lebih empiris begitu. Semakin kita tahu konteks, semakin dinamis konteks, maknanya akan semakin beragam. Semakin beragam, semakin ambiguitas. Semakin ambiguitas, jadi makna itu semakin bergerak. Sehingga bergerak pada akhir kita tahu intensionalitas. Artinya ketika kita tahu intensionalitas, tidak akan ada makna, tidak akan bias makna dan bias budaya. Nah, saya membaca bukunya Saifrin itu, bahwasanya ada 6 pendekatan ya terhadap wacana. Dalam hal ini juga komunikasi. Gitu. Pendekatan yang pertama adalah bisa ethnography of communication, ada pendekatan conversational analysis. Ini dipahami dulu ketika kita mengetahui bahwasannya ada yang disebut dengan dalam komunikasi itu kalau kita merespon delaying, menunda. Nah, dalam penundaan ini kan begitu saya masukkan bagaimana misal dari orang Bali meminta sesuatu dengan memberikan kepastian dengan question tags dia.
ketika orang memberikan stimulus, memberikan stimulus tertentu, kemudian untuk merespon kita bisa salah satu strateginya adalah berikan dia kepastian. Misalnya apakah yang Anda maksudkan begini, seberapa begini bukan begitu. Kalau nanti jauh tidak berarti kita ada untuk kesalahan. Jadi kita telusuri makna itu terus bergerak. Oh, ini ada ambigu. Oh, ini saya belum intensional. Oh, saya ini sudah sampai pada akhirnya saya intention gitu loh. Intention tepat. Oh, ini yang dia maksudkan begitu. Jadi ada conversational analysis itu apakah nanti dia apa namanya di dalam memberikan dia kalau orang bertanya harus dijawab gitu. Jadi ini di delaying. Jadi misal kalau orang meminta sesuatu harusnya kan direspon dengan mengiyakan atau mentidakkan. Tetapi kadang-kadang kita harus sadari bahwa iyanya orang orang seseorang belum tentu iya bagi kita. Saya pernah membaca tulisan makna iya dalam konteks budaya Indonesia itu di Kolita, coba dicek di Kongres Linguistik tahun di Atma Jaya yang berapa itu. Jadi makna iya itu ternyata dia bilang iya, ternyata tidak gitu loh. Maknanya tidak. Oleh karena itu bekalilah diri kita untuk apa semata-mata samping dengan konteks linguistik, bekali diri kita dengan konteks budaya. Jadi ya memang kalau kita semata-mata melihat ini orang orang Jepang, sebelum saya berkomunikasi, sebelum saya menjadi penerjemah, sebelum saya jadi interpreter, saya pahami dulu bekali diri kita, di samping kita meminta materinya apa, jadi di samping itu juga ada budaya hal-hal budaya yang retorik budaya yang bisa membuat kegagalan dalam berkomunikasi. Ya, jadi prinsipnya secara teoritis silakan baca pendekatan CA conversational analysis. Kemudian di situ saya sudah temukan juga bagaimana orang Bali itu dia meminta tetapi memberikan kepastian. Contohnya begini, orang membuat gebogan atau orang membuat apa namanya itu bunga-bunga itu ya, bunga yang disusun sedemikian rupa, gebogan bunga begitu. Tapi kita melihat nih orang ini rasanya kurang lagi satu nih, kayaknya sih lebih bunga lagi satu lebih bagus. Nah, ketika saya tidak meminta langsung karena takut saya jadi bias budaya, ada misunderstanding antara saya dan orang yang saya ajak bicara. Maka saya bisa ngomong rasanya ini akan lebih bagus kalau diisi bunga merah lagi satu. Kan? Nah, itu misal. Oh, jadi kita memberikan kepastian, kita meminta seseorang untuk sebenarnya tolong dong tambahkan lagi satu bunganya biar lebih serasi, biar lebih apa namanya selaras pewarnaannya, biar kerapatan susunan bunganya juga lebih bagus dan sebagainya. Oleh karena itu, ya salah satu strateginya adalah ya meminta melalui memberikan kepastian. Gitu. Contoh misalnya lain di orang Bali ketika dia meminta ini haram sekali hukumnya kalau orang tua itu minta kepada anak karena orang tua itu adalah kewajibannya melakukan sesuatu misalnya menatah menyanyi anak-anaknya dan sebagainya fatal sekali kalau dia meminta. Tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan tidak punya capital modal untuk melakukan itu, untuk dia bertahan hidup. Ketika dia ingin meminta, maka dia seolah-olah ingin memberikan nasihat. Contoh, yang iwo dadi nyai lady, iwo lah ketusing lakar ngemang baju nenek ke melantari. Artinya apa? Iwo bang ideh nah gitu artinya. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan berikan baju ini kepada melantari, tapi kasihlah aku, karena aku tidak mampu untuk menghidupi diriku sendiri. Tapi kalau dia minta langsung, tradisinya adalah desa kalau patra ada penyesuaian berbahasa. Itu salah satu contoh. Ya, am I answering your questions, lady? Yes, Prof. Thank you so much. Ini Ya, ya. luar biasa dapat pencerahan. Jadi key-nya adalah question tag itu sendiri ya, Prof. Di mana bentuk konfirmasi ya, Prof. Ya agar terhindar dari bias makna itu sendiri. Terima kasih banyak, Prof. Saya jadi ada ide juga untuk tulisan. Terima kasih. Ya, selamat pagi, Prof. Baik, terima kasih Ibu Lady atas pertanyaannya dan terima kasih Prof. Neto atas tanggapannya. Kita ada 2 orang yang raise hand. Mungkin Prof. Sudipe, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya Pak Prof. Netra yang saya sangat apresiasi. Saya senang bisa mendengarkan
informasi tentang pragmatik. Memang beliau ini adalah ahli pragmatik, ya. Ada satu hal lagi, Pak Prof. Netre, ya. Saya setuju bahwa pragmatik seperti digambarkan di awal, yaitu menjangkau makna yang dimaksud lebih luas dari apa yang dikatakan. Saya setuju. Tapi kalau saya melihat ada sebuah statement, ini ada buku karangan A.P. Martinich. A.P. Martinich dalam tahun 1989. Bukunya berjudul The Philosophy of Language. Beliau mengatakan begini, only he others, saya ulang, only he who others knows what he others. Ya. Nah, terkait dengan ini saya ingin dapat penjelasan, mungkin juga peserta ingin tahu bahwa dalam kaitan komunikasi, bagaimana kita tahu the appropriate meaning dari sebuah ujaran dalam komunikasi, sehingga interaksi bahasa berhasil secara intensional antara addressor dengan addressee, atau antara penutur dan petutur. Mohon penjelasannya Pak Prof. Netre. Terima kasih. Baik, Prof. Netra, apakah ingin langsung menjawab pertanyaan dari Prof. Sudipe? Masih di mute, Pak. Masih di mute. Oke. Begini, ini hal yang klasik, merupakan kalau pertanyaan itu pertanyaan kompleks, susah dijawab atau mudah dipahami. Atau sebaliknya, mudah dipahami, susah dijawab. Karena ini berkaitan dengan maksud penutur, Pak Prof. Misalnya, hanya yang penutur itu sendirilah yang mengetahui apa yang ingin dia maksudkan. Oleh karena itu, kalau dalam berkomunikasi kan minta proses. Mungkin dia memposisikan diri sebagai seseorang yang di luar, bahwasanya pandangan saya tiang pendiri itu adalah ya pahamilah intensionalitas, pahami pergerakan makna dulu. Bahwasanya makna itu kalau dilihat dari konteks linguistik, yes, dia akan ambigu atau taksa. Kalau makanya dilihat dari konteks sosial dan konteks budaya, akan jauh kita lebih paham. Walaupun secara linguistik semantik ada mengatakan bahwa makna itu memang tidak betul-betul ada yang absolut yang kita ada sinonimin. Oleh karena itu apa yang mau dikatakan oleh seseorang itu memang tidak serta-merta kita bisa pahami. Nah, oleh karena itu, dalam komunikasi yang sifatnya langsung begitu, kita akan dengan serta-merta bisa melihat dari konteks yang mengikatnya, lingkungan bahasa yang ada di sekitarnya. Hanya dengan itu aja. Kalau misalnya kita merespon sesuatu, kalau kita salah merespon, tidak tepat respon kita, ya kita minta maaf dan sebagainya. Sejatinya saya setuju dengan pendapatnya itu bahwa hanya penuturlah yang tahu makna atau maksud tuturannya. Kita sebagai lawan tutur atau petutur hanya mampu istilahnya kayak hide and seek, kayak peta umpat begitu. Oh ya pakai ini dia maksudkan. Oh mungkin ini. Kalau tidak ada strategi-strategi lain, ada strategi berkomunikasi yang perlu disampaikan. Prinsipnya yang setuju dengan itu Prof bahwa hanya penutur sendirilah yang mengetahui maksud intensitas itu. Mungkin begitu kira-kira. Ya, kita sebagai petutur hanya menginterpretasikan sesuai dengan waktu dan kita disebut desekalepatre. Terima kasih Prof. Netre. Oke, sukses semua Prof. Baik, terima kasih pertanyaannya Prof. Sudipe dan juga respon dari Prof. Netra. Ada satu penanya lagi yang raise hand, Bapak Iketut Suwardana. Bapak Iketut Suwardana bisa mendengar kami? Ya, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Iya, terima kasih. Ini sudah ada suhu saya di sini, ada Prof. Sudipe dan ada Prof. Netre ini. Memang beliau-beliau ini pakarnya nih.
pragmatik ini. Nah, jadi begini Bapak, saya tidak begitu mendalami yang namanya pragmatik karena saya selama ini saya belajar dengan sistemik fungsional linguistik. Jadi apa yang Prof. Netra katakan tadi, sampaikan tadi, saya mulai paham betul gimana sih ranahnya pragmatik itu. Nah, jujur saya katakan saya tidak pernah belajar pragmatik secara mendalam. Eh, jadi ketika kita bicara dengan konteks, ya ada konteks itu. Karena saya kembali lagi saya berasal dari SFL, jadi saya berpikir bahwa konteks itu selalu saya kaitkan dengan feel, tenor, dan mood. Nah, jadi tadi Bapak sudah menyampaikan ada konteks itu, salah satunya itu ada namanya Desa Kalapatra. Ya desa itu seperti yang Bapak sampaikan itu, desa itu tempat, kala itu waktu, patra itu partisipannya. Nah, kalau saya melihat, kalau menggunakan media gaya bahasa, di mana letaknya itu di mana? Di frame-nya desa Kalapatra itu di mana dia? Nah, misalkan kalau saya bandingkan, maaf ya, saya sekali lagi kalau misalkan media gaya bahasa atau language form itu ada di mana di antara ketiga frame itu, Pak. Sehingga eh, ketika kita bicara dengan Desa Kalapatra, kita akan memahami, oh ini loh medianya seperti ini sebagai mana. Kira-kira gimana Bapak? Tolong saya berikan penjelasan supaya saya paham itu apa itu pragmatik. Terima kasih Bapak. Silakan. Kembalikan saya ke moderator. Terima kasih Bapak Ketut Suwardana. Prof. Netra, Ya, jawab silakan. apresiasi tinggi saya kepada teman-teman seprofesi, yaitu linguis, atau ahli bahasa, pemerhati bahasa, atau pembelajar bahasa, bahwasannya sudah mulai mencoba berpikir ke tataran aplikatif. Jadi tugas saya hanya memberikan insight secara perspektif teoritis. Kemudian teman-teman lah yang nanti mengaplikasikan atau mengimplementasikannya sehingga bisa digunakan dalam berkomunikasi. Begini, Pak Tutswarana, ada dua definisi atau dua fungsi dari desa Kalapatra yang sudah saya temukan. Yang pertama itu adalah desa Kalapatra yang serta-merta kita bisa pakai sebagai konteks situasi yang sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Halide, Register Halide, mungkin tidak kurang juga, tidak lebih juga apa yang disampaikan oleh Himes tentang speaking grid-nya, tidak lebih juga ada yang menyatakan seperti Malinowski tahun 1923 loh, ada Firth juga tahun 1923. Mungkin ada Van Dijk juga bisa memberikan apa ya konteks itu. Kemudian keinginan saya pribadi bahwa di tahun 2023 itu awal mulanya ada netra dengan konsep konteks desa Kalapatra. Nah, yang definisi yang kedua adalah Pak Tur dan teman-teman yang lainnya, desa Kalapatra itu adalah penyesuaian bentuk. Sehingga dalam berkomunikasi pun desa Kalapatra itu bisa dipakai sebagai penyesuaian bentuk-bentuk komunikasi, modus-modus komunikasi dalam menyampaikan makna dan intensionalitas tertentu. Contohnya misalnya ini saya bertemu dengan Pak Tuswadana yang apa namanya orangnya agak ngentrik, bersifatnya seni begitu. Saya akan berbicara dalam wujud-wujud atau bentuk bahasa saya lebih cenderung ke mempergunakan hyperbole gitu. Atau dalam bentuk-bentuk memakai basita paribasa Bali. Atau saya informasikan bahwa basita paribasa Bali ini sekarang lagi saya teliti. Saya restorasi. Ya, saya didanai oleh UNUD juga, PPM, jadi restorasi secara Suaranya tak kedengaran? Mute,
Prof. Maaf, Prof. Suaranya masih mute. Ingat ya, tempatnya adalah bahwa tadi udah dengar ya dari awal. Agak terlewat sebentar, Ya, Prof. Terlewat. tempatnya sekarang adalah di gaya bahasa itu adalah di definisi fungsi desa kalau patra yang kedua, Pak Tut. Ada penyesuaian bentuk. Jangan misalnya nanti Pak Ketut berbicara kepada mahasiswa dalam konteks ingin menyederhanakan suatu konsep atau teori dengan memakai gaya bahasa misal metafora. Kan susah dipahami. Lebih pakai modus-modus yang imperatif. Kalau kita meminta atau memerintah, kemarin ada mahasiswa S3 yang melihat bagaimana perbedaan antara kata order, command, dan instruct. Ternyata ditemukan untuk dalam kasus-kasus pembelajaran, dalam konteks pembelajaran, instruct yang tepat dipakai, bukan command yang notabene seperti apa namanya kemiliteran, ke dunia hukum, di bidang hukum. Oleh karena itu, saya katakan bahwa yes, dipahami dulu. Kalau kita berbicara, berkomunikasi, pasti kita memakai bentuk-bentuk what is saying, walaupun apa yang kita katakan tidak selalu sama dengan apa yang kita maksud. Oleh karena itu, pahami dengan siapa kita berbicara, sehingga salah satu gaya bahasa itu ada di apa namanya di penggunaannya dalam konteks desa kalopatra yang dapat definisikan sebagai penyesuaian bentuk berbahasa. Demikian Pak Tut, mudah-mudahan bisa menjawab. Suksma. Ya, terima kasih. Ya, silakan lanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketut Suwardana. Jadi karena terbatasan waktu, pertanyaan dari Pak Ketut Suwardana adalah pertanyaan terakhir untuk Prof. Netra. Baik, terima kasih Prof. Netra sudah tadi Ya. memaparkan dengan baik, terutama dari segi pragmatik, dan kata kuncinya adalah dalam komunikasi perlu penyesuaian bentuk untuk mengungkapkan makna atau force tertentu. Selanjutnya, izinkan kami panitia menyerahkan sertifikat secara online untuk Prof. Netra. Untuk petugas kami persilakan. Baik, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Suksma. kita bersedia hadir dan tanpa mengurangi rasa hormat, jika Prof. Netra ada kepentingan lain, kami perkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom ini.